Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel Keranta Tekno. Pada video sebelumnya saya pernah membuat video tentang cara kerja komputer, dan di sana saya pernah menjelaskan tentang hard disk dan partisi hard disk. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat partisi hard disk tersebut supaya file-file yang ada di komputer kita nantinya itu tersusun dengan rapi dan tersimpan dengan baik. Oke, silakan teman-teman klik link di atas ini untuk melihat kembali videonya. Sekarang kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara membuat partisinya. Oke, gimana caranya? Ikuti terus tutorial ini. Oke, sekarang kebetulan saya baru menerima sebuah paket yang isinya sebuah hard disk, dan hard disk ini adalah hard disk untuk PC ya, bukan untuk laptop. Kita lihat dulu ya seperti apa hard disknya. Jadi hard disk inilah yang nantinya akan kita format dan akan kita partisi gitu ya. Ini packingnya sangat rapi dan sangat aman ya, dengan begitu banyak bubble wrap. Karena memang ini riskan ya. Ini resikonya kalau hard disk dikirim dari jauh. Ini kebetulan dari Tangerang ke Banda Aceh, sekitar 2 atau 3 hari perjalanan. Ya kita nggak tahu selama di perjalanan di pengiriman hard disknya ada terbanting atau tidak. Nah makanya nanti kita akan lakukan pengecekan. Apakah hard disknya masih sehat, masih bagus, atau terjadi kerusakan. Nanti bisa kita cek ya. Nah, ini dia. Ini sangat tebal bubble wrap-nya ya. Bagus nih, terima kasih pada pengirimnya. Oke, ini dia hard disknya. Ini besar ya karena hard disk untuk PC kebetulan. Untuk PC, bukan untuk laptop. Ini mereknya Barakuda. Dan kapasitasnya adalah 500 GB ini. 500 GB. Hard disk baru dia belum bisa digunakan langsung. Ya, formatnya masih format RAW. Nanti akan kita pelajari bersama ya. Cara memformat hard disknya beserta dengan mempartisi atau membagi-bagi hard disk ini. Nah, di sini ada 500 GB dan rencana saya nanti akan kita bagi menjadi 3. 200, 200 dan 100. Oke, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan di video di atas ini tentang cara kerja komputer. Nah, ini hard disknya. Nah, kalau hard disk untuk laptop ya seperti ini. Ya, lebih kurang seperti ini ya. Ini dengan kapasitas 250 GB, 250 GB. Nah, jadi sangat beda, jauh beda. Ukurannya berbeda ya antara hard disk untuk PC ini. Nah, seperti ini dia bedanya. Jauh bedanya ukurannya. Sekarang ikuti terus video ini, kita akan melakukan format dan juga mempartisi hard disk ini. Nah, oke. Sebelum kita memasang hard disk ke CPU atau ke laptop kita, di sini saya mau cek dulu ya, hard disk ataupun media penyimpanan apa saja yang sudah terinstall di komputer ini. Jadi caranya kita bisa cari di sini. Ketik aja di sini disk. Nah, kita bisa klik aja di sini, kita lihat. Oke, di sini terlihat hanya ada satu hard disk yang terinstall di komputer ini. Kebetulan saya untuk C-nya, saya menggunakan SSD. Tentang perbedaan antara hard disk dengan SSD, apa itu SSD, itu akan kita bahas di video berikutnya ya. Nanti akan ada video tersendiri yang akan kita bahas tentang itu. Tapi sekarang kita fokus dulu dengan cara mempartisi hard disk. Oke, sini saya cek hanya ada satu media penyimpanan yaitu SSD yang size-nya adalah ukurannya sebesar 120 GB. Seharusnya kalau sudah terpasang satu hard disk lagi, di sini akan muncul hard disk
baru atau disk baru di sini. Ya, sekarang kita coba. Saya akan pasang dulu hard disknya ke komputer saya. Oke, setelah hard disk barunya terpasang dengan baik dan benar, kita kembali lagi ke aplikasi yang tadi ya, disk manajemen tadi, atau ke aplikasi bawaan dari Windows ini ya, yaitu Create and Format Hard Disk Partition. Oke. Nah, di sini akan langsung muncul Initialize Disk. Komputernya langsung tahu bahwa ada media penyimpanan baru yang terpasang di komputer. Oke. Dan di sini kita bisa lihat, share dulu ya. Di sini kita bisa lihat ada disk 0, ada disk 1. Nah, disk 1 dengan lambang merah seperti ini masih. Nah, ini not initialized, artinya belum dikenal sama dia karena hard disk ini masih baru, gitu ya. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan supaya komputer kita mengenal hard disk ini? You must initialize a disk before logical disk manager can access it. Jadi kita harus menginisialisasi logical disk ini atau hard disk ini supaya komputer bisa mengaksesnya. Oke, disk 1. Ini jelas ya, disk 1 yang dicentang di sini. Untuk partition disknya, kita pilih GPT. GPT yang ini, yang pilihan kedua. Oke, kemudian kita langsung pilih OK saja. Oke, dan di sini langsung berubah menjadi online. Online artinya sudah terpasang dan sudah dikenal. Tetapi tetap belum bisa kita gunakan karena di sini masih unallocated. Nah, kenapa unallocated? Karena hard disknya belum kita format, belum kita partisi dia. Oke, sekarang kita akan mempartisi hard disk baru ini, ya, yang sebesar lebih kurang 500 GB ini. Dan di sini saya akan mempartisi ini, membuat sekatan atau ruang-ruang ya istilahnya terhadap disk ini, hard disk ini, itu sebanyak 3 partisi. Sebanyak 3 partisi. Kalau sini udah ada C, berarti di sini akan kita buat D, E, dan F nanti. C, D, E, dan F. Di sini ada 3. Oke. Sekarang kita klik kanan di sini. Kemudian pilih New Simple Volume. Oke, kemudian Next. Nah, di sini kita harus mengatur berapa besar untuk ruang pertama ini ataupun partisi pertama ini yang akan kita buat. Oke, sebelum kita memastikan berapa megabyte ataupun berapa giga yang harus kita ketik di sini, teman-teman juga harus paham dulu. Ya, paham dulu tentang kapasitas hard disk ini. Jadi dia ada dimulai dari kilobyte, megabyte, gigabyte, itu adalah satuannya. Satuan dari besarnya media penyimpanan kita. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel ini, dimulai dari 1 kilobyte yang paling bawah. Ya, 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Terus ke atasnya 1 megabyte atau 1 MB itu sama dengan 1024 kilobyte. Jadi semuanya 1024 itu sampai ke 1 yottabyte yang paling atas ini. Ini besarannya yaitu 1024 zettabyte. Dalam kasus ini pada saat kita membuat partisi hard disk, kita diharuskan menulis besaran partisi yang akan kita buat itu dalam satuan megabyte, bukan dalam satuan gigabyte. Karena itu kita harus konversi dulu megabyte ini, MB ini ke gigabyte. Oke, kita bisa lihat dengan bantuan tabel di samping. 1 megabyte itu sama dengan lebih kurang 1000 kilobyte. 1 gigabyte itu sama dengan 1024 megabyte. Sekarang saya membuat tadi 3 ya, berarti 500 gigabyte ini saya bagi 3. Jadi saya akan bagi menjadi 200, 200, dan 100 berarti ya. Berarti di sini kalau 200 gigabyte, berarti di sini saya harus ketik 200.000 megabyte berarti kan. Nah, berdasarkan informasi dari tabel di samping ini, kalau 1 GB 1024 megabyte, kita ambil angka gampangnya aja ya. Kita bulatkan aja 1000 megabyte aja. Nggak ada masalah. Nanti sisanya kita bisa lebihkan di partisi terakhir nanti. Oke. Kalau 1 GB 1000 megabyte, maka kalau saya mau buat partisi pertama ini 200 GB, berarti saya harus ketik di sini sebesar
200.000, kita ambil angka bulatnya aja, kita bulatkan. Kemudian kita klik next. Kalau sudah benar, klik next. Oke, assign the following drive letter. Ini untuk inisialisasi dari partisi kita ini. Biasakan teman-teman lihat ada CD. Nah, kalau C, drive C-nya sudah ada di sini, maka di sini otomatis dia langsung drive D jadinya. Oke, langsung partisinya D dikasih nama di sini. Kalau teman-teman mau rubah boleh, silahkan aja. Tapi saya nggak mau rubah. Dalam kasus ini saya nggak mau rubah. Biarkan aja dia berurutan C, D, E, dan F. Oke, langsung next. Sekarang kita bisa memberi nama untuk partisi yang pertama kita ini. Di volume label kita bisa ganti. Nah, kebetulan teman-teman, saya akan membagi 3 harddisk ini menjadi yang pertama adalah Real Food Corner. Real Food Corner ini adalah salah satu channel YouTube saya juga bersama istri, yang di sana kami membagikan video-video tentang bagaimana hidup sehat dan membuat makanan-makanan sehat. Jika teman-teman tertarik, silahkan klik link di atas ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman juga untuk bisa hidup sehat dan membuat makanan-makanan dengan menu-menu yang sehat. Oke. Jadi nantinya setiap video-video yang berhubungan dengan Real Food Corner, saya akan masukkan di sini. Jadi saya buat di sini Real Food Corner. Nah, ini memang dia minta partisi nih ya, karena harddisk kita baru. Jadi format partition, to store data on this partition, you must format it first. Ya, jadi untuk bisa kita menyimpan data ke harddisk baru ini, katanya ya, maka kita harus memformat terlebih dahulu. Oke, next. Oke, completing the new simple volume wizard. To close the wizard, klik finish. Oke, udah selesai berarti. Nah, sekarang kita klik finish. Nah, langsung jadi. Oke, langsung jadi. File browsernya kita di sini langsung muncul, ada C dan ada D, Real Food Corner D. Dan foldernya masih kosong. Oke, udah berhasil satu partisi atau satu ruang ya, satu laci istilahnya. Kalau kita ibaratkan seperti sebuah lemari. Oke, D sudah ada dan di sini kita bisa lihat ada unallocated 270,43 GB atau sekitar 300 lagi ya, lebih kurang 300 GB, dan saya akan bagikan lagi ini. Oke, menjadi drive E untuk Karata Tekno. Jadi video-video tentang tutorial-tutorial untuk channel Karata Tekno akan saya simpan di sini nanti. Dan satunya lagi yang 100 GB lebih kurang, yang sisanya itu untuk data-data yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama seperti yang untuk D tadi. Oke, untuk Real Food Corner tadi, kita lakukan hal yang sama. Oke, klik kanan di tempat yang kosong ini, unallocated ini, klik kanan. Kemudian New Simple Volume. Oke, next lagi. Kemudian sini ketikkan 200.000. Oke, 200.000 berarti tinggal sekitar 70.000 megabyte. Oke, ini dalam megabyte. Ingat, ini dalam megabyte, bukan gigabyte. Oke, kemudian sudah benar ini 200.000, kemudian next. Oke, dan seperti saya katakan tadi, kalau sudah ada drive C dan D, maka ini menjadi E. Kalau teman-teman mau rubah, silahkan dipilih di sini. Kalau enggak apa-apa. Ya, biarkan dia E. Kemudian next. Saya beri nama di sini untuk volume labelnya Karata Tekno. Nah, ini artinya saya akan menyimpan semua video-video tutorial untuk Karata Tekno, untuk channel Karata Tekno di drive ini nantinya. Jadi nggak bercampur ya. Oke. Next lagi. Kemudian finish. Oke, udah jadi? Sudah informat. Oke, langsung jadi. Oke, C, D, dan E. Ada Real Food Corner dan Karata Tekno. Dan sisanya, nah, kalau teman-teman nggak menggunakan ini juga nggak apa-apa. Silahkan saja. Jadi ada 75,12 GB yang kosong. Tapi mubazir ya, saya rasa kalau tidak digunakan. Jadi sisanya ini kita akan buat untuk drive C, D, E, dan F berarti ya. Untuk F, dan ini saya akan buat untuk media penyimpanan ataupun ruang penyimpanan data-data yang lain selain video-video untuk dua channel ini, Real Food Corner dan Karata Tekno. Oke, seperti tadi juga, klik kanan di sini, New Simple Volume, kemudian Next. Nah, sisanya, karena kita akan ambil semua sisanya, yaitu sebesar 76.923 MB, lebih kurang 76 GB ya. Maka
Kemudian next, nggak perlu dirubah lagi di sini karena kita akan gunakan semua ini supaya tidak ada yang mubazir dari hard disknya. Next. Nah, langsung jadi F karena C, D, E sudah ada, langsung jadi F, nggak perlu kita rubah lagi. Next lagi, kemudian saya ubah di sini menjadi data. Oke, jadi data-data yang lainnya akan saya simpan di sini selain video-video untuk Real Food Corner dan Karata Tekno. Next lagi, finish, formatting, dan alhamdulillah sudah jadi. Jadi ada C. C ini tersendiri ya, komputer saya kebetulan menggunakan SSD dan kita akan membahas tentang SSD, perbedaan SSD dengan hard disk biasa di video berikutnya. Dan untuk hard disk yang baru tadi, saya sudah berhasil membuat 3 partisi ya atau 3 ruangan. 3 ruang penyimpanan ya. Ada Real Food Corner yaitu D, Karata Tekno untuk E dan data untuk F. Oke, kita juga bisa lihat di sini di disk PC, klik aja. Nah, maka akan tampil di sini. C-nya yang sudah terisi untuk sistem ya, untuk operating system di sini, aplikasi-aplikasi terinstall di sini. Yang tujuannya adalah untuk supaya tidak bercampur dengan data-data yang lain dan komputer kita lebih cepat gitu. Jadi hard disknya berbeda. Kemudian Real Food Corner ada di sini. Ini masih kosong karena masih kosong datanya. Oke, teman-teman, demikian tutorial cara membuat partisi dan memformat hard disk baru. Karena sekali lagi saya jelaskan, jika teman-teman membeli hard disk baru ataupun komputer baru dan hard disknya belum dikenal oleh komputer, maka teman-teman tidak bisa melakukan penyimpanan data kalau hard disknya belum diformat dan belum dibuat partisi. Dan tujuan kita membuat partisi ini adalah supaya teman-teman mudah dalam menyimpan dan mengambil kembali data-data yang teman-teman simpan di komputer. Jadi kalau datanya disimpan di D, tinggal cuma cari di D. Kalau di E ya di E. Dan mempercepat kinerja komputer juga, karena dia sudah tahu yang dia cari itu di ruang atau di kolom yang mana. Gitu. Dan teman-teman juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap kondisi hard disk yang baru dipasang. Apakah masih sehat, masih bagus ya, atau mungkin ada sektor-sektor yang rusak atau bad sektor gitu. Apalagi hard disk yang kita beli dari jauh misalnya ya, dan melalui pengiriman yang jauh, mungkin hard disknya pernah terbanting dan mungkin saja bisa merusak piringan penyimpanan di dalamnya. Cara ngeceknya itu sangat gampang. Jadi teman-teman nggak perlu bongkar hard disknya ya, apalagi mencopot piringannya. Teman-teman bisa download aja aplikasinya. Kita bisa cari yang free-nya aja. Salah satu yang saya rekomendasikan aplikasi yang bagus ya untuk ngecek apakah hard disk kita masih bagus itu namanya HD Sentinel. Jadi HD Sentinel ini bisa teman-teman dapatkan di website resminya yaitu hdsentinel.com seperti ini. Nanti di deskripsi video ini juga akan saya lampirkan linknya. Teman-teman tinggal masuk aja ke sini hdsentinel.com, kemudian bisa klik di download seperti ini. Nah, ini ada yang berbayar. Tapi teman-teman untuk ngecek ini aja saya rasa bisa menggunakan yang versi trialnya aja, yang free version ini. Teman-teman bisa pilih yang ini aja ya. Dan bisa klik download. Oke, setelah di-download, kebetulan saya sudah download nih ya. Nanti teman-teman juga bisa pilih lagi apakah mau yang installernya atau yang portable. Kalau portable berarti nggak perlu diinstal gitu ya. Kebetulan yang saya sudah download ini adalah versi portable-nya. Jadi nggak perlu diinstal. Nah, ini HD Sentinel Pro Portable-nya. Kemudian saya pilih aplikasinya ini. Oke, ini tampilannya. Di sini berisi informasi lengkap ya tentang semua media penyimpanan yang ada di komputer kita. Nah, kebetulan di komputer saya ini ada 2 hard disk ya. Yang ini SSD-nya untuk C, drive C ya. Dan ini untuk hard disk yang baru kita format tadi, hard disk yang barunya. Oke, sekarang kita fokus dengan hard disk yang barunya. Ini ya, ini hard disk yang baru tadi. Nah, di sini langsung muncul drive yang sudah kita punya. Yang kita buat tadi, D, Real Food Corner, E untuk Karata Tekno, dan F untuk data. Lengkap dengan besaran kapasitasnya. Oke. Kemudian di sini ada tinjauan umum. Ya, ini informasi umumnya dan ini yang kita perlukan sebenarnya. Ya, intinya ini yang kita perlukan untuk ngecek apakah hard disk kita masih bagus atau mungkin ada kerusakan di dalamnya. Di sini ada kinerja 100% sempurna.
Kemudian di sini ada kesehatan. Kesehatan bukan kesehatan kita, tapi kesehatan dari harddisknya ya. Jadi teman-teman nanti kalau memang memilih yang bahasa Inggris ya nanti disesuaikan aja. Kesehatan 100% sempurna berarti. Dan di sini ada informasi secara umumnya. Status disket keras sempurna, sektor lemah maupun bermasalah tak ditemukan dan tidak ada galat pemutaran ataupun transfer data. Ini agak lucu sedikit bahasanya, bahasa Inggris yang diindonesiakan. Jadi yang seperti ini ya. Oke. Berarti tidak ada masalah, dan di sini juga ada informasi tentang masa kerjanya 0 hari 13 jam. Berarti sejak saya memasang harddisk ini di komputer, ini sudah 13 jam berarti. Oke. Kemudian perkiraan sisa umurnya lebih dari 1000 hari, ini perkiraannya ya. Dan di sini juga kita bisa melihat suhu. Jadi berapa suhu atau tingkat panasnya dari harddisk kita saat ini. Suhu saat ini 39 derajat Celcius. Kemudian suhu rata-rata hari ini 39 juga. Suhu maksimum hari ini 39. Suhu maksimum sepanjang masa hidup. Jadi agak lucu bahasanya, sepanjang masa hidup atau lifetime gitu ya. Suhu maksimumnya 41. Jadi selama harddisk ini terpasang, pernah dia suhunya paling maksimum itu adalah 41 derajat Celcius. Nah, ini informasi umumnya. Kemudian di sini teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, cari sendiri informasi-informasi detailnya. Nah, di sini juga ada informasi tentang harddisk kita. Dan di sini ada penggerak logis ya. Ini drive yang sudah kita partisi tadi, ada D, E, F. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri sini. Nggak perlu saya jelaskan lagi semua. Oke, untuk informasi-informasi lainnya silakan teman-teman cari sendiri ya. Karena di sini saya nggak jelaskan semua karena di videonya kita fokus untuk memformat harddisk baru dan membuat partisi terhadap harddisk baru tersebut. Ini cuma istilahnya bonusnya ya. Karena yang namanya harddisk mungkin bisa jadi ada kerusakan di dalamnya, kita nggak tahu, kita bisa cek dengan aplikasi ini. Dan aplikasi ini tidak hanya untuk harddisk yang baru ya. Kapanpun teman-teman mungkin merasa ini harddisk saya masih bagus atau enggak. Tuh, mungkin ada keraguan misalnya ini pernah jatuh, pernah terbanting, mau cek dulu lah apakah piringannya masih bagus atau mungkin ada back sector di dalamnya. Bisa cek menggunakan HD Sentinel ini. Nah, oke ya. Jadi informasi umumnya yang paling penting adalah ini. Sebenarnya dua ini aja sudah mewakili bahwa harddisk kita masih bagus itu. Kinerja sama kesehatannya ini. Atau healthy-nya ya. Kalau bahasa Inggris mungkin healthy, disk healthy-nya sempurna 100% ya. Berarti alhamdulillah harddisk ini bagus, sempurna berarti. Oke, demikian cara untuk ngecek apakah harddisk kita masih bagus atau tidak. Silakan teman-teman coba dengan harddisk teman-teman masing-masing. Oke ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jika teman-teman punya masalah dan punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar di bawah video ini dan nanti kita akan diskusikan sama-sama. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan bisa bermanfaat bagi banyak orang juga, bagi teman-teman yang lainnya, silahkan share video ini supaya lebih banyak kawan-kawan kita yang terbantu dengan tutorial-tutorial yang ada di channel ini. Silahkan subscribe jika teman-teman belum melakukan subscribe dan memang tertarik dengan video-video ataupun konten di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.